wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammad Barik alaih. miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta seluruh jamaah majelis Syubbanul Khairat yang juga insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita terus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang mana juga pada saat ini orang lain tidak bisa memiliki nikmat seperti kita. Olehnya ini kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita besar yang kita nikmati malam ini. Kemudian salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabi. Beserta para sahabat beliau, keluarga beliau, cucu keturunan beliau, para zuriat beliau. Insyaallah semua apa yang kita lakukan malam ini menjadi pahala dan rahmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan berkhusus insyaallah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin atau jamaah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama penyampaian permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk kita semua jamaah. Pada malam hari ini Ustadz Anas ada ke Makassar kalau tidak salah. Olehnya nanti sebentar ada Ustadz kita juga yang mengisi, guru kita Ustadz Izzat Gunawan yang juga sempat hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz, karena majelis ini harus terus berjalan, maka kita tetap laksanakan malam hari ini. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya tidak berlama-lama untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama dengarkan tausiah atau mungkin bahasa agamanya mau'izatul hasanah, kan begitu. Penyampaian yang baik untuk kita, karena sekarang banyak keluhan orang yang biasa jadi curhatan ke kita, pusing dirinya karena dengan bicaranya orang itu, stres, pusing dengan perkataan orang. Yang harus kita lakukan ialah jangan dengarkan perkataan orang, tapi lakukanlah sesuatu yang terbaik. Jangan pusing dengan pendapat orang lain, tapi kita lakukan yang terbaik untuk diri kita dan orang lain. Olehnya ada satu yang biasa disampaikan termasuk dari Ustadz kita, Ucap. Nah, itu bagus, itu statusnya itu Ustadz Ucap itu luar biasa. Tidak perlu bagaimana Ustadz Ucap? Tidak perlu memperkenalkan diri kita, panguli Ustadz Ucap. Tapi berbuatlah sesuatu yang membuat diri kita itu dikenal oleh orang. Artinya tidak mungkin Anda kenal Tona, semua ada dua model dikenal orang. Novia Doyong Toto, buat yang tidak baik sekali, atau kita buat sesuatu yang terbaik, maka kita dikenal oleh orang. Hanya dua itu. Kalau pesan guru kita Habib Mutahar waktu di pondok, kata beliau, saya paling hafal mukanya santri saya dua. Saya hafal dan yang saya kenali, kata beliau, dua. Yang paling cerdas dan yang paling nakal. Jadi olehnya saya sampaikan tadi bahwa ya ini dua itu saja. Kalau bukan kita buat sesuatu yang baik,
dikenal orang, atau mungkin kita berbuat sesuatu yang paling buruk, maka kita pasti akan dikenal oleh orang. Tinggal kita mana yang kita mau pilih. Tentu kita akan pilih berbuat sesuatu yang baik, dan insya Allah kita akan mendapatkan rahmat, ampunan, bahkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya mari kita sama-sama dengarkan Mau'izatul Hasanah dari Ustaz kita, yaitu Ustaz Izzat Gunawan. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam majelis guru kita ini. Mudah-mudahan dengan sebab majelis ini digugurkan segala kesalahan-kesalahan kita. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, kekasih kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa Dan sallim. seluruh keluarga beliau, seluruh ahli warisnya, seluruh sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan insyaallah kita digolongkan oleh Allah ke dalam hamba yang berhak atas syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, sallu ala nabi. Allahumma salli. Yang saya hormati, saya punya guru Ustaz kita bersama, Ketua Majelis Syekhul Khairat, Ustaz Ardiansa, SPI, FPS, Ustaz Sadi, Ustaz Arta, Ustaz Uca, dan Ustaz Hamdan. Insyaallah kita doakan guru-guru kita senantiasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusan mereka, dan bil khusus guru kita Ustaz Anas Umat, mudah-mudahan urusan lancar. Baik, karena ini perintah guru, perintah ketua majelis, maka tentu saya sebagai murid tidak elok kalau menolak. Maka saya akan gunakan ya biar cuma 5 menit untuk tabaruk, untuk ambil berkah dari guru-guru kita. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sudah tidak lagi ada di dunia ini, maksudnya ketika sudah meninggal dunia, maka itu tidak berarti terputus hubungan kita secara total dengan orang-orang yang hidup di dunia. Contoh, ketika orang tua kandung kita misalnya sudah meninggal dunia, maka bukan berarti kita sebagai anak kemudian tidak ada lagi cara untuk berbakti kepada mereka. Ya. Para ulama kita menjelaskan banyak hal tentang bagaimana caranya untuk tetap kita berbakti sekalipun kedua orang tua sudah meninggal dunia. Satu yang ingin saya sampaikan kepada kita malam hari ini, ada sebuah tulisan menarik ditulis oleh salah seorang alim di Mesir kalau saya tidak salah, Syekh Khalid Thabit, Muhammad Khalid Thabit. Beliau tulis begini, dulu ada seorang wali, ya, namanya Abu Ishaq Al-Jabaniyani. Abu Ishaq ini punya banyak murid, yang setiap kali beliau buka majelis maka akan sangat banyak murid datang mengelilingi beliau untuk mengambil ilmu. Lalu datang suatu waktu Abu Ishaq ini sakit, sehingga seluruh murid-muridnya menjenguk. Ketika murid-muridnya mengelilingi dia, ada satu orang murid beliau yang bernama Ahmad, yang Ahmad ini selama dia duduk di samping gurunya ketika sakit, matanya itu berada di piring, yang piring itu isinya buah-buahan. Maka Syekh Abu Ishaq tadi menanyakan kepada Ahmad, kepada muridnya yang sedari tadi ketika pertama datang, matanya itu cuma di piring terus. Mungkin dia suka ingin makan itu, tapi mungkin tidak disodorkan sehingga dia juga tidak minta, tapi matanya di situ terus. Ditanya oleh Syekh Abu Ishaq, "Wahai Ahmad, seandainya Anda saya berikan
buah ini satu piring, apa yang Anda lakukan dengan buah satu piring? Maka muridnya tadi menjawab, seandainya Anda beri buah itu satu piring yang ada di samping Anda, maka saya akan makan setengahnya dan saya berikan kepada ibu saya setengahnya. Lalu si Abu Ishaq bertanya, lalu ayahmu dapat apa? Karena kalau dia dikasih satu piring, dia akan makan setengah, setengah dia kasih ibunya. Lalu ayahmu dapat apa? Kata Syekh Abu Ishaq. Lalu Ahmad menjawab, ya ayah saya sudah meninggal dunia. Saya mau kasih apa lagi? Sudah meninggal. Yang ada tinggal saya dengan ibu. Jadi saya makan setengah, saya kasih ibu setengah. Karena ayah sudah meninggal dunia. Lalu kata Abu Ishaq, memangnya kalau ayahmu sudah meninggal dunia, kemudian dia kehilangan hak atas baktimu kepada dia? Lalu Ahmad diam dan dia tanya, lalu bagaimana caranya kira-kira saya bisa berbakti meskipun ayah sudah meninggal dunia? Jalan yang Anda lakukan, kata Abu Ishaq, cari barang yang paling disukai oleh ayahmu ketika dia hidup. Kemudian sedekahkan barang itu atas namanya. Maka dia akan dapat manfaat yang besar dari Anda. Kalau misalnya ayah Anda selama hidup juga suka buah, maka beli buah, sedekah atas namanya, maka manfaat itu akan sampai kepada dia. Lalu setelah membaca cerita ini, berkata Syekh Muhammad Khalid Thabit, setelah membaca cerita ini, dia katakan di tahun 1996, saya kirim kepada ayah saya bacaan la ilaha illallah sebanyak 70.000 sebelum saya tidur, kata dia. Sebelum saya tidur, saya kirim 70.000 bacaan la ilaha illallah. Karena menurut beliau, dia pernah mendengar suatu riwayat yang bacaan la ilaha illallah 70.000 dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu akan membebaskan dia dari azab neraka. Maka dia niatkan untuk ayahnya, dia baca la ilaha illallah 70.000. Setelah itu kata beliau, saya tambahkan 100.000 qul huwallahu ahad dan 100.000 salawat sebelum tidur. 70.000 la ilaha illallah kirim kepada ayahnya dan 100.000 qul huwallahu ahad, lalu dia tambah lagi 100.000 salawat, dia kirimkan. Ketika dia tidur, dia jumpa dengan ayahnya dalam mimpi. Dia katakan, saya melihat ayah saya dalam keadaan bersinar wajahnya, seluruh tubuhnya, pakaiannya bersinar. Saya dapati ayah saya dalam sebuah kamar, yang kamar itu dipenuhi dengan uang. Yang uang dalam kamar itu ketinggiannya mencapai dada ayah saya. Dia ambil uang itu satu ikat demi satu ikat, dia letakkan di dalam lemari sambil tersenyum. Kemudian saya bangun. Maka ketika saya bangun, saya yakin seluruh hadiah pahala yang saya kirimkan kepada ayah saya telah sampai pada dia. Maka misalnya ada di antara kita yang sudah tidak ada lagi orang tua, maka itu tidak berarti terputus cara kita untuk beramal. Maka lakukan dua hal paling tidak. Kalau ada rezeki, mari sedekah atas nama beliau. Atau kalau lagi sempit rezeki, kirimkan bacaan Al-Quran, zikir dan wirid. Hadiahkan pahalanya untuk beliau. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang tua kita, ya, di barisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama guru kita. Selanjutnya barangkali kita dengarkan untuk lebih baiknya, lebih sempurnanya majelis kita. Kita dengarkan barangkali sedikit dari ketua majelis guru kita, Ustaz Ardiansyah. Pada Ustaz, falyatafadhal masykur. Alhamdulillah, itulah Mau'izatul Hasanah, pesan-pesan agama yang disampaikan oleh Ustaz Izzat Gunawan, singkat namun padat, yang mana kita bisa ambil ilmu atau amalan-amalan dalam kisah tadi. Karena memang selawat kita tahu ini amalan yang paling luar biasa. Kan para ulama mengatakan kalau amalan-amalan lain ini belum pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi selawat yang sudah 1.000.000% diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata para ulama. Kenapa? Amalan lain, sholat kita, Anda sampaikan sholat kita, kalau kita datang sholat hanya untuk kasih ke cewek, ada jamaah tarawih di situ,
Nanti ada punya harim di sana atau apa yang saya mau dapat. Dia hanya memperlihatkan, maka pahalanya tidak ada sama sekali. Sholat itu mungkin sedekah supaya dilihat orang dia biar dermawan, kaya, numpah kita, maka tidak ada nilainya sama sekali. Haji, apalagi pulang haji supaya dibilang haji saja, maka ibadah itu pun tiada nilainya di hadapan Allah SWT. Apalagi semua amalan yang lain. Tapi selawat, kata para ulama, kita pamerkan ke orang, kita baca selawat hanya untuk memamerkan ke orang, kita tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga dalam keadaan bagaimanapun kita diperintahkan untuk selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini amalan yang luar biasa, amalan yang disampaikan Ustaz Izzat tadi, bahwa amalan yang pasti sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sampai pula pahalanya untuk kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Olehnya memperbanyak selawat. Ada salah seorang saya bertemu dengan seorang habaib. Beliau bercerita tentang bagaimana ini selawat. Saya tanya, apa bagus amalan? Saya cuma tanya. Kita ini kan banyak amalan tapi tidak ada istiqamah. Saya sampaikan dulu, amalan itu satu cukup tapi istiqamah 10 amalan. Kadang ada yang begitu. Dia amalannya ratib al-haddad, ratib al-tas, Yasin, Al-Mulk, Tabarak. Tapi orang kasam mulai itu memang sombong ya. 1-2 hari stop yang lain. Stop. Jadi tidak istiqamah, tapi satu saja. Bahkan ini disampaikan oleh guru mulia kita Allah yarham Habib Sugiyarwo. Amalan yang paling luar biasa itu amalan yang satu tapi dikerjakan continue, istiqamah kata beliau, maka itu adalah yang terbaik. Ada manfaat dan efek untuk kita. Banyak tapi tidak terus. Bahkan bacaan Al-Quran, kalau ada kita memulai supaya rutin bacaan Al-Quran, jangan langsung saya mau target 1-2 juz setiap hari. Jangan dulu. Itu nanti biasa itu panas-panas tai ayam. Kalau pertama-pertama ingat saja, dan itu pasti kita alami. Bulan puasa, yakinlah, walaupun nanti tidak semua orang mengalami itu, tapi yakinlah sekitar 80-90% ketika bulan puasa. Awal puasa sampai ada yang 10 juz, ada yang 7 juz satu malam, satu hari satu malam, ada yang 5 juz bacaannya. Temurakamu di 20 atau 15 puasa, sanggup tuh ada orang sombong sama juz. Ini terjadi. Tidak kita perlu kita mungkiri, kita munafik dengan hal begini. Makanya guru mulia kita, Ketua Umum Al Habib Ali menyampaikan ada cara supaya istiqamah baca Al-Quran, dan itu alhamdulillah saya coba terus selama ini. Berapa? 5 ayat setiap hari. Lenau 5 ayat kata beliau. Itu lebih gampang untuk istiqamah kata beliau. Kalau beliau bilang kalau yang bilang patok 1 hari 2 juz 1 juz, jangan dulu. Karena kita dibarengi dengan kesibukan yang banyak, maka itu terlupakan. Tapi kalau hanya 2 ayat atau 5 ayat kata beliau, maka insya Allah bisa istiqamah. Dibaca 5 ayat, tutup, cium. Besok lagi mungkin bukan siang ya, sempat malam ya malam. Kalau sudah pagi atau sudah siang kita baca, cukup 1 hari itu 5 saja kata beliau. Maka itu lebih gampang untuk istiqamah dalam satu amal. Tapi yang langsung patok 1 juz setiap hari. Apalagi yang patok setiap sholat 5 waktu, habis sholat saya 1 juz. Iya, ada yang begitu, ada orang-orang khusus. Kalau kita 1 minggu untuk hubungan mampu dia istiqamah, bisa mungkin. Tapi setelah dari situ lewat, mungkin 4-5 juz, tutup. Tidak sampai 1 juz saja sudah tidak sampai. Olehnya amalan-amalan kata beliau sedikit, namun istiqamah itu yang lebih bermanfaat untuk kita. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga tidak terlalu lama. Mungkin kalau kita mau buka sesi, ada yang mau ditanya, tanya jawab ini mungkin lebih bagus, lebih pas untuk kita pada malam hari ini, yang berkaitan dengan fikih yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Artinya ini murajaah. Kita kembali, masih ada yang ingat persoalan yang sudah yang disampaikan oleh Ustaz Anas kemarin. Kita murajaah kembali. Mungkin ada yang terlupakan, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Artinya
kita mampu jawab maka kita jawab yang kita sudah pasti tahu ilmunya. Kemudian yang sulit kita jawab maka kita tidak akan jawab. Kita tidak mau jawab yang sesuatu yang salah, apalagi nafantoa. Nah itu bahaya. Kata salah seorang Habib bilang jangan menjawab yang ulama sekarang banyak bikin rusak ini karena menjawab bukan apa bidangnya, dia jawab sembarang. Makanya banyak hukum-hukum yang merusak orang akibat pernyataan mereka dengan hukum. Ada hukum mengatakan tidak sah sholat kita kalau tidak ada doa iftitah dibaca dalam sholat. Ini kan merusak ini. Mohon maaf, ini merusak. Ini tidak sah sholat ketika tidak baca doa iftitah. Allahu akbar kabira. Ini bahaya kalau ada pernyataan seperti ini. Karena bukan bidangnya menyampaikan hal-hal seperti itu. Padahal itu tidak syarat atau rukun dalam sholat kita. Tidak dibaca, ya tetap sah. Tapi kalau kita patuh, kalau tidak dibaca tidak sah, ini yang bahaya. Karena ada yang begitu sekarang. Tidak sah puasa kita, tidak sah sahur kita kalau tidak tidur. Nah ini hukum semua ini. Hukum. Ini ada yang mengatakan begitu, tidak sah sahur dan tidak sah puasa kita kalau tidak tidur malam. Oh luar biasa. Ini bahaya. Pernyataan seperti ini berbahaya. Bahkan kita membatalkan puasanya orang-orang di Mekah kalau begitu. Kali berapa ribu orang yang tidak tidur satu malam sampai dia sholat subuh, maka tidak sah sahur dan puasanya, beribah. Ini luar biasa kalau begini. Padahal bukan itu. Kalau tahajud mungkin iya, tapi puasa sahur tidak seperti itu. Artinya kita tidak tidur, tetap kita punya sahur sah, apalagi puasa, kan begitu. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu pengantar dari saya. Siapa tahu ada mungkin yang kita tanyakan. Apalagi orang yang sudah mau mendekati pernikahan, ini penting. Ini penting. Iya, mungkin ada dari kita yang sudah mendekati detik-detik pernikahan, itu penting. Mungkin ada sesuatu yang ditanyakan. Karena memang dalam pernikahan ini penting. Ada waktu saya di kampus, ketika bahas masalah pernikahan, fikih-fikihnya ya. Oh banyak yang protes dulu perempuannya mahasiswa saya. Malu ribut. Saya bilang tidak usah ribut. Ini bukan hal yang tabu lagi dan wajib kita tahu ilmunya. Kalau kita tidak tahu, apalagi hukum-hukum dalam keluarga kita. Sekarang ini kan banyak yang tidak paham. Anaknya sudah dewasa, bapaknya los-los nih suara marah anaknya. Yang perempuan ini kan tidak boleh lagi. Sudah ada batas-batasnya. Makanya itu hal-hal seperti ini semuanya kita pelajari, kita dengarkan agar nanti kita juga berkeluarga, kita bisa praktek. Oh, kalau saya punya anak sudah dewasa, sudah balik, toki pintu, assalamualaikum. Mama lebih suana bisa boleh masuk. Oh mari boleh pak, baru kita boleh masuk. Kalau belum jangan masuk. Gitu kan. Ini hukum-hukum kita yang dalam hukum keluarga istilahnya. Ada hal-hal yang perlu kita batasi. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang saya lebih suka, mungkin kita buka sesi pertanyaan yang kita kembali murajaah yang kemarin lah, yang masalah wudhu, masalah apa semua kemarin yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita Ustadz Anas Umar CMHI. Itu yang mungkin kita murajaah pada malam hari ini. Baik, saya pikir itu sementara mungkin kita buka, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sebelum Ustadz Hamdan mengantuk nanti kalau terlalu lama. Mungkin ada dari apa kalau akhwat kan begitu bahasa kerennya sekarang, wanita-wanita surga, kan begitu, insya Allah kan seperti itu. Bahkan ada begini, saya mungkin sedikit kasih kata kunci untuk perempuan. Dan ini biar laki-laki juga tidak sembarang. Artinya begini, kali ini jadi viral ini, apalagi yang sudah kawin. Oh, perempuan akan masuk surga. Gampang masuk surga kalau dia beli suaminya kawin lagi. Nah, itu kan banyak begitu ya. Ini jangan dipakai di pernyataan-pernyataan laki-laki begitu. Mohon maaf, jangan. Jalan perempuan wanita soleha menuju surganya Allah itu begitu banyak. Bukan dari hal itu. Kan begitu saudara. Ya. Saya kasih tahu yang begini biar aman berikutnya. Ini sering terjadi. Banyak jalan
bukan hanya itu. Bahkan hadis Nabi SAW menyampaikan bahwa kunci perempuan masuk surga ada 4 disampaikan. Dia akan pilih sendiri pintunya masuk surga ketika dia lakukan apa itu. Kalau untuk yang belum menikah hanya 3 cukup kata Nabi SAW, tapi yang sudah menikah jadi 4. Yang pertama dia sholat 5 waktu kata Nabi SAW dengan istiqamah, dengan baik sempurna. Kemudian berpuasa ketika di bulan suci Ramadan. Kemudian menjaga kehormatan dirinya, dan kalau sudah menikah taat kepada suami. Cukup ini mereka akan mendapatkan surganya Allah. Ini hadis Nabi mengatakan bahwa pilih sendiri pintu mana yang kau masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan tadi yang kedua tadi apa? Yang saya sampaikan ada apa tadi? Ada hal-hal di fikih nanti itu penting. Hal-hal di fikih yang perlu ditanyakan. Bagaimana tentang masalah haid ini, sebenarnya masalah nifas itu banyak. Yang kemarin disampaikan itu penting. Kita tanyakan, mungkin ada yang kita lupa dengan hal itu, bisa mungkin kita ingatkan kembali agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan ketika kita nanti praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya cukupkan di sini. Mungkin ada nanti tanya jawab, atau mungkin kalau memang tidak ada, saya pikir cukup pada malam hari ini. Kenapa malam ini sepi? Rupanya saya baru tahu di sana tahlilnya Ustaz Yamin, Pak Yamin. Saya pikir sudah dari tadi sudah juga langsung tahlil pertama, ternyata baru malam ini tahlilnya. Olehnya pasukan dari Ustaz Fadil tidak ada, pasukan dari Ustaz Hamdan juga tidak ada, karena pasukan Ustaz Hamdan semua lari ke tahlil di rumah Pak Yamin. Ustaz Hamdan, anak buah majelis Ar-Rayyan semua lari ke sana. Sekitar 20 orang itu pergi tahlil semua di sana. Walaupun tidak hadir di sini, ya ada tahlil di sana rupanya. Ustaz Fadil punya juga anggota di sana. Jadi kita maklumi malam ini inilah Ustaz Anas punya tujuan demi istiqamah majelis ini. Kalau kita jalan sedikit, namun kita tetap jalan, karena istiqamah dengan amalan itu penting. Luar biasanya amalan burda. Kalau toh kita tidak semua ini, satu ilmu kasih saya dari Habib, salah seorang Habib, kalau tidak sempat baca burda, paling tidak kita kirim Fatihah kepada pembuat burda, yaitu Syekh Muhammad Al-Bawsi. Tidak sempat kemarin kirim banyak-banyak Fatihah untuk beliau, maka kita tetap mendapatkan insyaallah pahala amalan burda itu yang kita istiqamah setiap malam Jumat. Kemudian salawatan itu termasuk salawat juga di dalam. Ada Panguli Buya Ar-Razi, tidak perlu ilmu lain menangkis orang punya ilmu jahat, tapi cukup dengan memperbanyak salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disebut saja namanya baginda Nabi besar Muhammad SAW, semua jin-jin itu kabur, takut. Apalagi cuma ilmunya tentang jin, yang punya ilmu itu pun melarikan diri, apalagi cuma ilmunya. Kalau yakin dengan itu, kalau yang susah itu kalau tidak yakin, itu yang susah. Olehnya kita yakin dengan salawat itu jadi amalan besar kita untuk membentengi kita, bukan hanya membentengi diri kita dan keluarga, namun juga insya Allah mendapatkan pahala besar, kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir ini saja. Pada malam hari ini, nanti kalau ada diskusi kita buka sesi tanya jawab. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu ada yang ditanyakan, kita diskusi. Kalau tidak, kita tutup nanti dengan doa kita. Ini ada dari akhwat. Aswat. Tidak akhwat, aswat. Saya satu ini saya tidak dikabari kalau beliau tidak ada. Kalau dikabari saya bawa kitab fikih kemari kan. Tahu.